Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Potongan Film yang selalu membahas film jadul. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membawakan alur cerita Santet 2 Wanita Harimau. Film ini merupakan lanjutan film kisah Katemi, wanita berilmu santet yang telah insaf, namun kembali berbuat jahat karena bujukan roh gurunya Nyi Loreng yang mempunyai dendam terhadap kiai muda bernama Pramuja. Kiai Pramuja dalam usaha menyadarkan Katemi terpaksa bertempur melawan murid Nyi Loreng yang mengakibatkan Katemi nyaris tewas, namun diselamatkan Kiai Pramuja dan dijadikan manusia normal. Oke, jangan kelamaan, langsung aja kita ke filmnya. Kisah dimulai dengan menampilkan Katemi yang sedang sendirian di rumah. Terlihat dari lemari bergoyang-goyang sendiri dan ada suara yang memanggil-manggil namanya. Ketika Katemi membuka lemari tersebut, ada sosok Nyai Loreng, guru dari Nyai Angker yang telah wafat. Katemi. Nyi Loreng ingin membalaskan dendamnya kepada seorang kiai muda bernama Ahmad Pramuja. Nyi Loreng ingin meminjam tubuh Katemi untuk membalaskan dendam muridnya. Namun Katemi menolak hingga Nyi Loreng memaksa memasuki tubuh Katemi hingga dirinya berubah menjadi macan. Tinggalkan tempat ini. Pergi! Film berpindah di desa Karangsetu. Para warga sedang menikmati acara yang diselenggarakan oleh kepala desa tersebut, dan ada seorang wanita bernama Empo Oji sedang mencari suaminya bernama Bokir. Namun kelihatan Bokir sedang bergoyang dengan seorang janda bernama Rina. Nasir, teman dari Bokir, memberikan topeng agar tidak ketahuan. Namun sudah memakai topeng, Empo Oji tetap mengetahui kalau itu suaminya si Bokir. Sini, bini lu si Oji no, datang. Dasar kadal lo. Ini semua gara-gara janda gatel. Empo Oji pun memarahi Rina karena telah bergoyang dengan Bokir. Namun Rina tidak terima hingga mereka pun bergaduh. Nasir pun melerainya dan lanjut bergoyang dengan Rina. Di perjalanan pulang, Empo Oji dan Bokir menemukan sebuah bangkai kambing yang telah dirobek seperti terkena cakaran. Empo Oji mengira kalau itu adalah mayat manusia, namun pemilik kambing tersebut datang dan memberitahu kalau itu adalah kambingnya yang telah diterkam oleh harimau. Pemilik kambing tersebut menunjukkan bekas tapak kaki harimau. Akhirnya mereka bertiga pun mengikuti jejak harimau tersebut hingga sampailah di sebuah rumah Katemi. Di saat pemilik kambing itu melihat ke dalam, dan benar ada seekor macan di dalam rumah Katemi. Macan ini mah. Ya. Tuh. Bang, Katemi bekas perempuan santet itu ya? Iya. Mereka bertiga pun ingin melaporkan ke Pak Kades. Namun tiba-tiba Katemi datang. Mereka pun langsung pergi dengan ketakutan. Bokir dan Nasir pun datang ke rumah Kiai Pramuja. Pramuja ini ialah kiai muda yang waktu pada film Santet 1 ia telah menyelamatkan Katemi dan membunuh Nyai Angker. Singkatnya, Bokir dan Nasir bermaksud memberitahu kalau Katemi berubah menjadi macan. Pramuja pun langsung mendatangi Katemi untuk menanyakan perihal tersebut. Katemi pun membenarkan kejadian tersebut. Kejadian itu di luar kehendak saya. Nyi Loreng ingin membunuhmu melalui raga saya. Di malam berikutnya ketika Katemi sedang sholat, tiba-tiba angin kencang dan badai. Ternyata itu adalah kedatangan Nyi Loreng. Nyi Loreng masih terus memaksa Katemi agar mau menjadi muridnya. Namun Katemi berhasil mengusirnya dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tinggalkan Tuhanmu, ikuti perintahku. Tidak, aku akan tetap menyembah Tuhanku. Di pasar, Katemi pun mendapatkan sindiran dan ejekan dari penduduk karena mereka semua tahu kalau Katemi adalah wanita harimau. Di saat Katemi pulang, ia menabrak seorang pria bernama Brahma. Ia putra dari Bisman, orang yang tewas pada film Santet 1. Kelihatannya Anda orang baru di sini.
Saya Brahma, putra tunggal Pak Bisma. Kan, perempuan tadi itulah yang membunuh Juragan Bisman. Di saat Katemi ingin mengakhiri hidupnya, anak buah dari Brahma pun membakar rumah Katemi. Katemi pun kabur dan menemui Nyi Loreng. Di sebuah gua yang gelap, Katemi disambut oleh Nyi Loreng. Nyi Loreng akan mewariskan ilmu siluman harimau. Mulai sekarang, Katemi tinggal di gua tersebut. Selamat datang. Kau akan kuwarisi ilmu siluman wanita harimau. Gua ini rumahmu. Mula-mula Katemi menerkam salah satu dari anak buah Brahma. Ketika Nasir sedang patroli sendiri, ia menemukan mayat dari anak buah Brahma. Nasir pun sangat ketakutan hingga ia berlari dan lapor Pak Kades. Apaan ini? Waduh, mayat lagi. Bisa mati gue sendirian. Pramuja pun mendatangi rumah bekas Katemi. Ia di sana berzikir sambil menunggu Katemi. Di saat itu datanglah Katemi. Pramuja pun mengucapkan salam dan menasihati Katemi. Katemi pun tidak terima dan langsung menerkamnya. Namun Pramuja bisa melawannya. Di rumah Brahma, ia membawa gembolan berisi ikan. Ternyata setelah dibuka isinya narkoba. Brahma ingin menimbun narkoba di desa tersebut dan kemudian akan dibawa ke kota untuk dijual. Karena maraknya isu wanita harimau, segala yang mencurigakan dianggap siluman harimau. Seperti pria sumbing ini, ia memperkenalkan dirinya Acan bin Maung. Karena Bokir dan Nasir salah mengartikan, dia pun langsung dibawa ke Pak Kades. Siapa lo? Ayah Atan bin Maung. Macan bin Maung. Segera ayo jalan. Ayo jalan. Namun Pak Kades mengetahui kalau itu warganya yang bernama Hasan bin Maun. Di sebuah gua Katemi mulai menyerang Pramuja, namun yang terkena justru ibunya. Pramuja, hentikan zikirmu. Sang ibu memuntahkan ikan dari dalam mulutnya dan mengeluarkan tangan dari dalam mulutnya langsung mencekek leher Pramuja. Setelahnya sang ibu pun tersadar. Pramuja pun lekas membaringkan sang ibu. Di saat Bokir dan Nasir sedang berpatroli, ada macan lewat. Nasir pun langsung memanggil seluruh warga untuk menangkapnya. Tak disangka macan tersebut berubah menjadi manusia. Nasir dan Bokir pun lekas meringkusnya dengan kain. Oke, di sono. Macan, sono. Awas dia lari jauh. Keesokan harinya warga pun berkumpul untuk melihat wanita macan tersebut. Setelah dibuka ternyata itu adalah Mpo Oji. Mpo Oji pun marah dan mengejar si Bokir. Pramuja pun menawarkan diri untuk dirinya lah yang akan menangani kasus ini. Di tepi pantai, Brahma dan anak buahnya sedang mengambil barang haramnya, namun mereka sudah diawasi oleh intel dan polisi. Ternyata Brahma adalah buronan dari Jakarta yang kabur ke desa tersebut. Sebelum polisi meringkusnya, salah satu anak buah dari Brahma tewas di tangan Katemi dan disusul oleh salah satu anak buahnya lagi. Brahma yang melihat polisi datang, dia lekas membawa barang haramnya tersebut dan uang di koper. Brahma langsung lari menuju ke persawahan. Di tengah hutan, Brahma sudah ditunggu oleh Katemi. Brahma mencoba melawan dengan menembak Katemi, namun dengan kesaktiannya Katemi pun tidak mempan ditembak, hingga Katemi pun membunuh Brahma. Para warga dan polisi pun serta Pak Kades hanya melihat kejadian itu saja dan tampak macan yang datang dari dalam hutan. Di saat Katemi sedang bersemedi, datanglah para warga dan Pramuja. Katemi pun langsung merubah dirinya menjadi seekor harimau dan menyerang Pramuja.
Di saat Pramuja sudah mencekik harimau tersebut berubah menjadi Katemi dan dari belakang Nyi Loreng muncul. Nyi Loreng langsung menyerang hingga Pramuja terpental jauh. Perkelahian antara Kiai Muda dan Dukun Santet pun terjadi. Katemi sudah diselamatkan oleh para warga. Tinggal Pramuja dan Nyi Loreng berkelahi dengan sengit. Pramuja berhasil menusuk Nyi Loreng dengan ranting pohon. Di saat Nyi Loreng kesakitan, Pramuja pun membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan tubuh Nyi Loreng pun terbakar. Di akhir-akhir film, Pak Kades menjodohkan Katemi dengan Pramuja hingga film pun tamat. And begitulah kurang lebih alur cerita film ini. Semoga bisa menjadi hiburan dan tontonan yang menarik buat kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya izin undur diri dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.